Halo Sobat Catur, pada video kali ini kembali saya akan bagikan 3 partai mini Gambit Menteri ditolak menang hitam. Sekarang kita mulai. Partai yang pertama dimainkan tahun 1923. Putih dipegang oleh Gerald Oskam dan hitam oleh Paul Joner. D4, D5, C4, D6, kuda C3, kuda F6. Ini adalah Gambit Menteri ditolak. Gajah G5, kuda B D7, bidak maju E3, bidak maju C6, kuda F3, Menteri A5. Ini adalah Gambit Menteri ditolak varian Cambridge Spring. Kuda D2, gajah B4, Menteri C1 menambah perlindungan terhadap kuda di C3. Hitam kuda E4 mengancam kuda dan gajah sekaligus. Kuda C pukul E4, bidak pukul E4 dan Menteri mengancam gajah di G5. Gajah lari F4, bidak maju E5 mengancam gajah. D pukul E5, kuda C5 mengancam skak Menteri ke D3. Di sini putih Raja D1 menghindarkan skak Menteri. Dan di sini putih melakukan langkah yang lemah. Sebaiknya di sini bidak maju A3, gajah pukul kuda, Menteri pukul kuda, gajah, Menteri pukul Menteri, Raja pukul Menteri, kuda skak B3, Raja lari, kuda pukul benteng, gajah E2, dan posisi masih berimbang. Kita kembali ke partai. Di sini Raja D1, gajah G4 skak, Raja lari C2, hitam rokade, kuda D3 mengancam Menteri, Menteri A4 mengikat kuda, bidak maju G3, kuda D3, dan sampai di sini putih menyerah. Sebab apapun langkah putih, dia tetap kalah. Misalkan Menteri lari ke B1, maka gajah D2, seandainya bidak A3, dan B4 skak mat. Sekarang partai yang kedua dimainkan tahun 1926. Putih dipegang oleh George Alan Thomas dan hitam oleh Theodore Henry Taylor. D4, D5, C4, E6,
kuda F3, bida C6, kuda C3, kuda F6, tidak maju E3, kuda E4, mengajak pertukaran kuda, gajah D3, tidak maju F5, menambah bantuan terhadap kuda, putih rokade, hitam kuda D7, putih kuda E1, gajah D6, gajah pukul kuda, bida F pukul gajah, menteri skak, bida maju G6 mengancam menteri H6, gajah F8 mengancam menteri F4, kuda F6, putih bida maju F3, dan di sini putih melakukan langkah blunder. Di sini langkah yang terbaik untuk putih, bida B3, gajah B4 mengancam kuda, kuda E1, B1, gajah D6 mengancam menteri G5, dan posisi masih berimbang. Kita kembali ke partai. Di sini putih bida maju F3, kuda H5 mengancam dan sampai di sini putih menyerah, sebab kemanapun lari menterinya tetap terjebak. Misalkan menteri E5 mengancam benteng di A8, hitam gajah G7, dan menteri tertangkap. Sekarang partai yang ketiga dimainkan tahun 1930. Putih dipegang oleh Rudolf Dursen dan hitam oleh Albert Becker. D4, D5, C4, E6. Ini adalah gambit menteri ditolak. Kuda C3, kuda F6, gajah G5, gajah E7. Ini adalah gambit ditolak varian klasik. E3, kuda BD7, bida pukul bida, hitam bida pukul bida, putih bida D3, hitam rokade, putih kuda F3, persiapan rokade, hitam bida C6, membantu bida di D5 dan memberi jalan untuk menteri. Menteri C2 menekan diagonal B1 H7, benteng E8 menduduki lajur E setengah terbuka, putih rokade panjang, hitam kuda F8 menambah bantuan terhadap bida di H7, bida A3 menjaga titik G4, menteri A5 melakukan penyerangan di sayap menteri putih, raja lari, kuda E4 mengancam gajah, gajah pukul gajah, benteng pukul gajah, kuda pukul kuda. Dan di sini putih melakukan kesalahan. Langkah terbaik putih di sini seharusnya
gajah pukul kuda, bidak pukul gajah, kuda D2, dan keadaan masih tetap berimbang, bahkan sedikit lebih baik untuk putih. Kita kembali ke partai. Di sini kuda pukul kuda, bidak pukul kuda, gajah pukul kuda, benteng pukul gajah, dan sampai di sini putih menyerah sebab sudah kalah 1 perwira. Seandainya di sini putih makan benteng, maka gajah F5 dan menteri putih terjebak. Ya sahabat catur, itu tadi 3 partai gambit menteri ditolak menang hitam. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Puzzle kita kali ini temanya discover check atau membuka jalan skat. Silakan Anda cari langkah terbaik di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar saya akan mengepinnya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih.